Pernahkah kalian membayangkan sebuah dunia di mana perbedaan bukan menjadi pemisah, melainkan perekat yang kuat? Di jantung kota-kota besar di Indonesia, ada fenomena unik yang jarang ditemukan di tempat lain. Masjid dan gereja yang berdiri berdampingan, bahkan berbagi satu tembok yang sama. Di sini, suara azan dan lonceng gereja bersahutan dalam harmoni yang menyejukkan hati. Kita tidak hanya bicara soal arsitektur, tapi soal nafas kehidupan masyarakatnya. Mari kita mulai perjalanan ini untuk melihat bagaimana tembok beton bisa menjadi jembatan kasih sayang yang kokoh. Halo semuanya, saya Dedi. Selamat datang di saluran ini, tempat kita menjelajahi sisi paling inspiratif dari negeri kita tercinta. Hari ini, saya akan mengajak kalian melakukan perjalanan spiritual dan sosial, menyusuri jejak toleransi di berbagai sudut Nusantara. Kita akan melihat langsung bagaimana tempat ibadah bukan sekedar bangunan, tapi simbol persaudaraan yang tak lekang oleh waktu. Siapkan diri kalian untuk melihat Indonesia yang sesungguhnya, yang penuh warna dan damai. Perhentian pertama kita adalah kota Solo, sebuah kota yang dikenal dengan kelembutan budayanya. Di Jalan Gatot Subroto, berdiri tegak dua bangunan suci yang telah menjadi saksi bisu perdamaian selama puluhan tahun. Di sebelah kanan saya adalah Masjid Al-Hikmah, dan tepat di sampingnya, tanpa jarak yang berarti, berdiri Gereja Kristen Jawa Joyodiningrat. Keduanya hanya dipisahkan oleh satu tembok tipis yang justru menyatukan hati warga di sekitarnya. Ini bukan sekadar kebetulan geografis, melainkan sebuah komitmen panjang untuk hidup berdampingan. Sejarah mencatat bahwa bangunan-bangunan ini didirikan hampir bersamaan, mencerminkan visi para pendahulu kita tentang kerukunan. Sejak awal, masyarakat di sini sudah sepakat bahwa perbedaan keyakinan tidak boleh menghalangi kerjasama sosial. Mereka saling membantu dalam pembangunan, menjaga keamanan saat hari raya, bahkan berbagi kabar duka maupun bahagia. Di sini, batas fisik tembok seolah menghilang ketika bicara soal kemanusiaan. Itulah yang membuat Solo selalu terasa hangat bagi siapa saja yang berkunjung ke kawasan ini. Mari kita bicara tentang hal yang sangat teknis namun emosional, manajemen waktu ibadah. Bayangkan saat sholat Jumat tiba, namun di saat yang sama, gereja memiliki jadwal acara penting. Pengurus kedua tempat ibadah ini selalu berkomunikasi dengan intens untuk memastikan tidak ada suara yang tumpang tindih secara mengganggu. Namun uniknya, masyarakat justru menganggap percampuran suara ini sebagai musik harmoni bagi telinga mereka. Mereka belajar untuk saling mendengarkan, bukan sekedar saling menoleransi dalam diam. Sekarang, mari kita bergeser ke ibu kota Jakarta. Kota metropolitan yang sibuk namun menyimpan permata toleransi di tengah hiruk-pikuknya. Siapa yang tidak kenal dengan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral? Dua bangunan megah ini berdiri berhadapan, dipisahkan hanya oleh satu ruas jalan. Arsitektur Istiqlal yang modern dan katedral yang bergaya neogotik menciptakan pemandangan yang sangat kontras namun sangat serasi. Mereka adalah ikon nasional yang menunjukkan bahwa Indonesia berdiri di atas fondasi keberagaman yang sangat kuat. Salah satu bentuk kerja nyata yang paling terlihat adalah pembangunan terowongan silaturahmi yang menghubungkan kedua bangunan ini di bawah tanah. Terowongan ini bukan hanya fasilitas fisik untuk memudahkan akses, tapi simbol dari koneksi batin antara dua umat beragama. Bayangkan, para jemaat bisa berpindah atau menggunakan fasilitas bersama tanpa harus merasa terhalang oleh sekat jalan raya. Ini adalah inovasi modern yang mempertegas bahwa di Indonesia, jalan menuju persaudaraan selalu terbuka lebar, bahkan di bawah tanah sekalipun. Masalah lahan parkir adalah hal yang sensitif di Jakarta, tapi tidak bagi Istiqlal dan Katedral. Saat Hari Raya Idul Fitri, halaman katedral berubah menjadi tempat parkir bagi ribuan jamaah masjid. Sebaliknya, saat Natal tiba, area parkir Istiqlal yang luas menyambut hangat kendaraan para jemaat yang ingin beribadah di gereja. Tidak ada perdebatan soal siapa yang lebih berhak atas lahan tersebut. Yang ada hanyalah sikap saling memberi ruang. Sebuah pelajaran sederhana tentang berbagi yang sangat mendalam artinya bagi kita semua. Kisah toleransi ini tidak berhenti di kota besar saja. Mari kita terbang jauh ke arah timur, menuju Pulau Dewata, Bali. Di kawasan Nusa Dua, terdapat kompleks bernama Puja Mandala. Di satu lahan yang luas ini,
berdiri 5 tempat ibadah dari 5 agama yang berbeda secara berdampingan. Ada Masjid Ibnu Battuta, Gereja Katolik Maria Bunda Segala Bangsa, Gereja Protestan GKPB Jemaat Bukit Doa, Pura Jagatnata, dan Vihara Budinaguna. Ini adalah miniatur Indonesia yang paling sempurna dan nyata. Di Puja Mandala, berbagi lahan parkir sudah menjadi gaya hidup sehari-hari. Karena semua tempat ibadah berada di satu area, pengelolaan fasilitas dilakukan secara kolektif oleh Forum Lintas Agama. Mereka memiliki jadwal bersama dan saling mendukung jika salah satu agama memiliki acara besar yang membutuhkan ruang lebih. Tidak jarang kita melihat pemuda masjid membantu menata sepatu di depan pura, atau pecalang Bali menjaga keamanan di depan masjid saat waktu sholat tiba. Ini adalah harmoni yang tercipta secara alami dari rasa saling memiliki. Pernahkah kalian berpikir, apa yang membuat tembok-tembok ini tidak terasa kaku atau dingin? Jawabannya adalah interaksi manusianya. Di Malang, Jawa Timur, ada gereja Kristen Jawi Wetan dan Masjid Al-Ikhlas yang juga berbagi dinding. Para remaja masjid dan pemuda gereja di sana sering mengadakan kegiatan bersama, mulai dari bakti sosial hingga olahraga. Bagi mereka, tembok bukan pembatas pergaulan. Mereka tumbuh besar bersama, bermain bola di halaman yang sama, dan saling mengunjungi saat Lebaran atau Natal. Persahabatan mereka lebih tebal daripada semen yang menyatukan bata bangunan itu. Kisah-kisah ini mengajarkan kita bahwa toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah. Toleransi adalah aktif membantu dan memastikan saudara kita bisa beribadah dengan nyaman. Seperti di Papua, di mana seringkali kita melihat pemuda Muslim menjaga gereja saat malam Natal dengan penuh sukacita. Atau di pelosok Flores, di mana warga Katolik bahu-membahu membangun menara masjid. Narasi-narasi seperti inilah yang harus lebih sering kita dengar untuk melawan berita-berita perpecahan yang sering muncul di media sosial. Kembali ke soal tembok yang menempel, ada satu hal yang menarik untuk diperhatikan. Biasanya, konstruksi bangunan yang menempel memerlukan ketelitian tinggi agar tidak merusak satu sama lain. Secara filosofis, ini melambangkan bahwa dalam hidup berdampingan, kita harus sangat hati-hati agar tindakan kita tidak melukai perasaan tetangga kita. Kita harus belajar untuk menyeimbangkan hak kita dengan kenyamanan orang lain. Bangunan-bangunan ini kokoh karena ada pondasi saling menghormati yang ditanam jauh ke dalam tanah sanubari masyarakatnya. Di beberapa tempat, bahkan ada satu generator listrik yang digunakan bersama untuk menghemat biaya dan energi. Bayangkan betapa indahnya kolaborasi ini. Mereka tidak hanya berbagi ruang, tapi juga berbagi sumber daya. Ketika listrik padam di satu sisi lain segera membantu. Ini adalah bentuk efisiensi yang didorong oleh rasa persaudaraan. Mereka menyadari bahwa dengan bersatu, segala beban akan terasa lebih ringan. Ini adalah pelajaran ekonomi sosial yang sangat berharga bagi kita semua, yang hidup di zaman serba individualis ini. Tidak jarang pula, estetika bangunan disesuaikan agar terlihat serasi. Misalnya, warna cat yang senada, atau ornamen yang saling melengkapi. Di satu lokasi di Jawa Tengah, gereja tersebut menggunakan arsitektur joglo yang sangat mirip dengan masjid di sebelahnya. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa mereka berakar pada budaya yang sama, yaitu budaya Jawa yang penuh dengan nilai tepo seliro atau tenggang rasa. Identitas budaya menjadi payung besar yang menaungi perbedaan keyakinan mereka, membuat lingkungan sekitar terasa sangat damai. Namun, apakah perjalanan ini selalu mulus? Tentu tidak. Pasti ada tantangan, baik dari luar maupun dari dalam. Namun, yang membuat mereka hebat adalah cara mereka menyelesaikan konflik. Alih-alih berteriak di media sosial, mereka duduk bersama di satu meja, minum kopi, dan membicarakan masalahnya dengan kepala dingin. Dialog adalah kunci utama. Disinilah peran tokoh agama sangat krusial sebagai jembatan komunikasi. Mereka menunjukkan bahwa dengan komunikasi yang baik, tembok yang keras sekalipun bisa menjadi lembut dan penuh kasih. Saya teringat sebuah cerita di sebuah desa kecil, di mana saat perayaan Idul Adha, pihak gereja meminjamkan timbangannya untuk menimbang daging kurban. Dan saat Natal, ibu-ibu dari kelompok pengajian masjid ikut membantu memasak di dapur umum gereja untuk menjamu tamu-tamu. Hal-hal kecil seperti ini mungkin tidak masuk berita nasional, tapi inilah yang menjaga Indonesia tetap tegak berdiri. Kebaikan-kebaikan kecil yang dilakukan secara konsisten
akan membentuk karakter bangsa yang kuat dan tidak mudah diprovokasi oleh isu-isu kebencian. Melihat fenomena berbagi lahan parkir dan tembok ini, kita disadarkan bahwa ego adalah satu-satunya hal yang seringkali menghalangi kedamaian. Bangunan-bangunan ini melepaskan egonya. Masjid merelakan alamannya digunakan untuk parkir jemaat gereja dan sebaliknya. Mereka memahami bahwa Tuhan tidak akan marah jika lahan sucinya digunakan untuk membantu sesama manusia melakukan ibadah. Pemahaman teologis yang progresif dan humanis seperti inilah yang sangat kita butuhkan di dunia saat ini, di mana banyak konflik terjadi atas nama agama. Indonesia adalah laboratorium toleransi terbesar di dunia. Apa yang kita lihat di bangunan-bangunan yang berbagi tembok ini adalah hasil penelitian lapangan selama ratusan tahun. Kita sudah lulus dalam ujian keberagaman. Kini tugas kita adalah menjaga agar laboratorium ini tidak dirusak oleh tangan-tangan jahil. Kita harus bangga memiliki warisan sosial yang begitu indah. Dunia luar sering melihat kita sebagai contoh bagaimana demokrasi dan agama bisa berjalan beriringan. Dan tempat-tempat inilah buktinya. Mari kita renungkan sejenak. Jika tembok saja bisa berbagi, mengapa kita sebagai manusia seringkali sulit untuk berbagi hati? Jika lahan parkir saja bisa digunakan bersama, mengapa kita seringkali berebut kebenaran di ruang publik? Perjalanan saya hari ini memberikan banyak sekali pelajaran berharga. Saya melihat senyum di wajah-wajah para penjaga tempat ibadah ini. Mereka tidak merasa terancam oleh kehadiran yang lain. Justru, mereka merasa lebih aman karena memiliki tetangga yang saling menjaga. Di beberapa wilayah di Sulawesi, ada tradisi unik di mana setiap pembangunan masjid, warga Nasrani akan menyumbangkan tenaga atau material. Begitu juga sebaliknya. Mereka tidak melihat itu sebagai bantuan untuk agama lain, tapi sebagai bantuan untuk tetangga mereka sendiri. Torang Samua Basudara bukan sekadar slogan di sana, tapi cara hidup. Tembok yang menyatu adalah simbol dari tubuh yang satu. Jika satu bagian sakit, bagian lain akan merasakannya. Itulah esensi dari masyarakat yang sehat dan beradab. Kita juga tidak boleh melupakan peran anak-anak muda. Di era digital ini, mereka menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesan perdamaian dari tempat-tempat ini. Mereka membuat konten kreatif, foto-foto estetik dari bangunan yang berdampingan, dan membagikannya ke seluruh dunia. Ini adalah bentuk perlawanan terhadap narasi radikalisme. Dengan menunjukkan keindahan harmoni, kita menenggelamkan kegelapan kebencian. Kalian semua yang sedang menonton video ini juga bisa menjadi bagian dari gerakan ini dengan menyebarkan kisah-kisah positif. Kembali ke Solo, ada satu momen yang sangat mengharukan setiap tahunnya. Saat perayaan Paskah jatuh berdekatan dengan bulan Ramadan, kedua komunitas ini mengatur waktu dengan sangat teliti. Masjid akan mematikan pengeras suara luar saat gereja sedang melakukan prosesi khidmat. Dan gereja akan menyesuaikan volume musiknya saat waktu berbuka puasa tiba. Bahkan, mereka seringkali mengadakan buka puasa bersama di lahan parkir yang mereka bagi. Makan bersama di atas aspal yang sama, di bawah langit yang sama. Fenomena ini sebenarnya adalah implementasi nyata dari sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, yang dijalankan dengan semangat kemanusiaan yang adil dan beradab. Indonesia tidak meminta kita untuk seragam, tapi Indonesia meminta kita untuk bersatu. Tembok-tembok ini adalah saksi bahwa persatuan itu nyata, bukan sekedar teori di buku pelajaran sekolah. Ketika kita berdiri di antara masjid dan gereja ini, kita bisa merasakan energi positif yang sangat kuat. Sebuah kedamaian yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Seringkali wisatawan mancanegara terheran-heran melihat pemandangan ini. Bagi mereka, ini adalah sesuatu yang ajaib. Namun bagi kita orang Indonesia, ini seharusnya menjadi hal yang normal. Kita harus mengembalikan kenormalan ini di mana-mana. Jangan biarkan politik atau kepentingan sesaat merusak apa yang sudah dibangun oleh nenek moyang kita selama berabad-abad. Kita adalah pewaris kedamaian ini, dan kita memiliki tanggung jawab besar untuk meneruskannya kepada anak cucu kita nantinya, agar mereka tetap bisa melihat pemandangan indah ini. Sebagai penutup perjalanan di berbagai lokasi ini, saya ingin mengajak kalian untuk melihat ke sekeliling rumah kalian sendiri. Mungkin tidak ada masjid dan gereja yang menempel temboknya, tapi pasti ada tetangga yang berbeda keyakinan. Mulailah dari hal kecil, seperti berbagi makanan atau sekadar menyapa dengan ramah.
Toleransi tidak butuh upacara besar. Ia hanya butuh hati yang terbuka dan pikiran yang jernih. Jadilah tembok yang menghubungkan, bukan tembok yang memisahkan. Setiap bata yang tersusun di masjid dan gereja ini adalah doa. Doa agar bangsa ini tetap kuat dalam keberagamannya. Terima kasih kepada semua pengurus masjid dan gereja di seluruh Indonesia yang telah bekerja keras menjaga harmoni ini. Kalian adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang menjaga stabilitas sosial bangsa kita. Tanpa peran kalian, tembok-tembok ini mungkin hanya akan menjadi tumpukan semen dingin. Namun di tangan kalian, tembok ini menjadi hangat dan bernyawa. Ingatlah teman-teman, bahwa Indonesia adalah rumah besar kita bersama. Di dalam rumah ini, ada banyak kamar dengan warna yang berbeda-beda. Tapi pondasinya tetap satu. Jika kita terus merawat toleransi, maka rumah ini akan tetap berdiri kokoh meski badai perbedaan menerjang. Tetaplah menjadi pribadi yang menebarkan kedamaian dimanapun kalian berada. Karena pada akhirnya, cinta dan kasih sayang adalah bahasa yang bisa dimengerti oleh semua agama dan keyakinan. Semoga kisah dari balik tembok-tembok inspiratif ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menjaga persaudaraan. Saya Dedi, sangat senang bisa berbagi perjalanan ini dengan kalian. Indonesia itu indah, dan keindahannya ada pada kita semua yang mau saling mengerti. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya, tetaplah cinta Indonesia, dan tetaplah menjadi pembawa kabar damai bagi sesama. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika kalian merasa terinspirasi, silakan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Tuliskan di kolom komentar jika di daerah kalian juga ada tempat unik yang menunjukkan toleransi. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari seluruh pelosok negeri. Sampai jumpa!